Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang atau mengungkap tentang keberadaan jin. Ya, dalam hal ini apa yang seharusnya kita bahas adalah mengenal karakteristiknya, sifat-sifatnya yang benar ya, menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Sambil kita memperbaiki sebagian ya kesalahan yang ada ya di dalam masyarakat, paham-paham di kalangan orang awam tentang bagaimana sebenarnya hakikat jin itu diciptakan. Apakah jin ini diciptakan sebelum manusia? Seperti itu ya. Apa pula yang terkait dengan jenis atau macam-macam jin dan bagaimana klasifikasinya. Kemudian hal-hal apa pula yang harus kita bahas, yaitu yang menunjang tentang bagaimana mengetahui sebenarnya hakikat jin tersebut. Yang diharapkan nanti kan supaya kita bisa terhindar ya dari gangguan jin ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Untuk selanjutnya kita akan menguraikan apa dan siapa sebenarnya jin itu. Dari segi bentuk fisik, alam jin itu tidak sama dengan alam manusia dan hewan. Mereka adalah makhluk yang halus atau yang disebut juga dengan istilah lain arwah syafafah, arwah yang tipis dan halus. Jadi arwah syafafah itu istilah lain dari makhluk halus ya, atau arwah yang tipis atau halus. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu disebut jin karena ijtinan. Ijtinan ini artinya tertutup dari pandangan manusia. Seperti hati juga disebut jinan karena tertutup di dalam dada.
Jadi mereka itu tertutup atau terhalang dari pandangan kita. Tidak terlihat oleh pandangan mata maksudnya ya. Padahal mereka itu menghuni bumi ini bersama kita. Jadi jin ini ada di sekitar kita ya, dia menghuni bersama kita. Bahkan kadang-kadang mereka bercampur dengan kita. Kata tunggal untuk jin itu adalah jinni, sedang jamaknya ialah jannun atau jinnatun. Mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ada 3 macam. Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada bermacam-macam. Satu macam terbang di udara, satu macam lagi adalah ular dan anjing, dan satu macam lagi menempati tempat tinggal khusus dan berjalan. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Hakim, dan Imam Tabrani. Kaum jin sebagaimana manusia dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan kepada mereka semua, kaum jin dan umat manusia. Di antara mereka, di antara para jin ini ada yang kafir, tetapi kebanyakan menjadi pendurhaka atau al-usot, seperti juga manusia menjadi pendurhaka atau al-usot ya. Kaum jin itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sejarahnya kaum jin ya. Pada zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, jin jahat dan kafir disebut syaiton. Dengan berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan berlindung kepada Allah, jadi seorang muslim itu akan terhindar dari gangguan jin. Sementara orang yang mengingkari keberadaan jin adalah kafir ya. Jadi mengingkari keberadaan jin itu termasuk orang yang ingkar ya, ingkar sebagian dari ayat-ayat Allah yang jumlahnya lebih dari 6.000 ya, 6.666 sekitar itu ya. Karena tidak mempercayainya, padahal di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang berhubungan dengan jin, lebih dari 20 ayat yang menyebutkan kata-kata jin di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu mengungkapkan karakteristik dan keadaan mereka. Sementara di antara itu adalah jin juga memiliki kelebihan. Kaum jin dianugerahkan Allah kelebihan seperti misalnya kecepatan berpindah dan kemampuan untuk merubah bentuk dalam bentuk yang dapat dilihat. Namun kebanyakan bentuk mereka itu berupa bentuk-bentuk yang jelek ya, seperti anjing, kucing, dan ular. Sedang tempat tinggal yang paling banyak dihuni adalah
ya, tempat-tempat yang kosong dan kotor seperti celah-celah dinding dan tanah-tanah yang retak atau belah. Itu tempat-tempatnya ya. Kita harus mengetahui ya lokasi di mana kesukaan jin itu berada ya. Di antara tabiat jin ini ya, sifatnya sebenarnya takut kepada manusia. Jadi kalau manusianya takut, malah jinnya malah jinnya yang bisa menggoda manusia. Jadi sifat dasarnya memang takut dengan manusia dan tidak mau ya, dia selalu menghindar ya, ini sifat dasar. Tapi ada juga dalam kalangan jin yang berbentuk setan justru malah menggoda manusia, karena yang digoda itu tentunya orang-orang yang imannya lemah. Makanya kita harus mengetahui ya, secara menuntut ilmu ya, untuk mengetahui apa sebenarnya ya, hakikat dari jin ini ya. Kalau kita takut pada jin, nah ini kesempatan bagi mereka untuk menipu manusia. Ya, untuk menghindari tipu daya dari jin itu, makanya manusia ini dibekali oleh akal untuk mencari ilmu pengetahuan tentang keadaannya yang sebenarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang jin. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Narakum fil video litali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.